Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring setiap harinya. Hari ini Ananda kembali belajar bersama Ustazah Eka. Di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Setelah Ananda berzikir pagi, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, Ananda mampu menyebutkan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, Ananda mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan secara tepat. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi dengan orang tuamu, saudaramu, Ananda dapat mencari informasi serta mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan secara benar. Nah, pengertian informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Dan cara menemukan informasi antara lain, yang pertama, tentu Ananda membaca dengan seksama teks bacaan. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. Yang ketiga, menentukan kalimat utama atau ide pokok pada setiap paragraf. Yang keempat, menandai kata atau kalimat yang dianggap sebagai kata kunci. Yang kelima, menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Nah, apa itu 5W dan 1H? 5W1H adalah kependekan dari what, where, when, why, who, dan how, yang kita kenal dengan istilah singkatan adik Simba, yaitu terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa atau apakah digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Informasi yang didapat berupa benda, pengertian, penjelasan, atau penegasan. Yang kedua, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Informasi yang didapat berupa keterangan suatu tempat atau letak suatu tempat. Yang ketiga, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Informasi yang didapat berupa keterangan waktu seperti hari, tanggal, atau jam. Berikutnya, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Informasi yang didapat berupa keterangan alasan terjadinya suatu hal dan biasanya menggunakan kata karena atau sebab. Siapa? Digunakan untuk menanyakan subjek atau orang. Informasi yang didapat berupa subjek atau pelaku. Sedangkan berapa menanyakan jumlah, suatu hal atau benda. Informasi yang didapat berupa angka. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu hal. Informasi yang didapat berupa penjelasan tentang keadaan atau proses terjadinya sesuatu. Berikutnya kita belajar tentang peta pikiran atau mind map. Peta pikiran adalah sebuah peta yang menggambarkan rangkaian gagasan. Digunakan untuk mengembangkan gagasan atau informasi dan dibuat berdasarkan teks yang dibaca atau informasi yang diperoleh. Ayo kita baca teks berikut. Cici dan ikan hias. Di rumah, Cici memelihara banyak ikan hias. Ikan hias yang dipelihara Cici berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan tersebut dipelihara di dalam akuarium. Cici selalu memberi makan ikan-ikannya setiap hari. Cici juga rajin membersihkan akuarium. Saat membersihkan akuarium, Cici mengganti air yang sudah lama dengan air bersih.
Cici rutin melakukannya seminggu sekali. Ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Cici sangat senang melihat tingkah ikan-ikan peliharaannya. Cici mengamati gerak mulut ikan yang membuka dan menutup. Ikan-ikan tersebut seolah-olah menelan air. Cici berpikir, apa yang sebenarnya dilakukan ikan-ikan itu? Terkait dari teks tersebut, maka diperoleh informasi. Apa nama jenis ikan yang dipelihara oleh Cici? Jawabannya, Cici memelihara ikan hias berjenis ikan maskoki. Di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya, Cici memelihara ikan hias di akuarium. Siapa yang memelihara ikan hias? Maka jawabannya, ikan hias dipelihara oleh Cici. Kapan akuarium dibersihkan? Maka jawabannya, Cici membersihkan akuarium seminggu sekali. Kapan ikan hias diberi makan? Maka jawabannya, Cici memberi makan ikan-ikan hiasnya setiap hari. Nah, apa yang diperhatikan Cici saat melihat ikan-ikan hiasnya? Maka jawabannya, saat melihat ikan-ikan hiasnya, Cici memperhatikan gerak mulut ikan yang membuka dan menutup. Ananda, sekarang kita belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Oleh karena itu, organ pernafasan pada hewan pun berbeda-beda. Untuk lebih jelas, mari Ananda simak penjelasan berikut ini. Agar Ananda mengetahui sistem dan organ pernafasan pada hewan dengan benar. Yang pertama, cacing. Yang pertama, udara masuk ke kulit. Yang kedua, oksigen diikat oleh darah di pembuluh darah. Yang ketiga, karbon dioksida keluar melalui kulit. Kita ulangi, udara masuk melalui kulit, lalu oksigen diikat oleh darah di pembuluh darah. Dan yang ketiga, karbon dioksida keluar melalui kulit. Sekarang kita masuk kepada sistem pernafasan pada belalang. Belalang, yang pertama udara masuk melalui spirakel. Yang kedua, udara mengalir ke trakea. Yang ketiga, udara mengalir ke trakea, kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di trakea. Keempat, karbon dioksida mengalir ke trakea. Kelima, karbon dioksida keluar melalui spirakel. Sekarang kita masuk kepada sistem pernafasan pada kadal. Pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, udara mengalir ke tenggorokan. Yang ketiga, udara mengalir ke paru-paru dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Yang keempat, karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Yang kelima, karbon dioksida keluar melalui hidung. Berikutnya, kita masuk ke sistem pernafasan pada katak. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, udara mengalir ke rongga mulut. Yang ketiga, udara mengalir menuju paru-paru dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah di alveolus. Yang keempat, karbon dioksida mengalir ke rongga mulut. Yang kelima, karbon dioksida keluar melalui hidung. Sekarang kita masuk ke sistem pernafasan pada ikan. Yang pertama, air masuk melalui mulut. Yang kedua, air mengalir ke insang dan oksigen di dalam air diikat oleh darah di pembuluh darah pada insang. Berikutnya, karbon dioksida dikeluarkan bersama air melalui insang. Berikutnya, kita masuk ke sistem pernafasan pada burung. Pertama, udara masuk melalui hidung. Kedua, udara mengalir ke tenggorokan. Ketiga, sebagian udara mengalir ke paru-paru dan sebagian ke kantung udara.
Keempat, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus dalam paru-paru. Kelima, karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Keenam, karbon dioksida keluar melalui hidung. Terakhir, kita masuk ke sistem pernafasan pada hewan mamalia seperti kucing. 1. Udara masuk melalui hidung. 2. Udara mengalir ke tenggorokan. Ketiga, udara mengalir ke paru-paru dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Keempat, karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Dan kelima, karbon dioksida keluar melalui hidung. Nah, Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup materi kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.